Yang jelas gini aja deh, kita kalau nanam 1 hektar untuk bersihnya net profitnya itu 90 juta 1 hektar. Dengan pernah nggak dapat segitu untungnya 1 hektar? Oke, lanjut. Sekarang kita bahas gimana budidaya padi pola kita yang sekarang kita bangga. Jujur Pak, kita pun nggak seperti ini langsung wah kita tanam selesai jadi apa-apa ya. Ini cuma diatur aja ya. Jadi nggak ada masuk pupuk, pada masuk apa. Kemarin kita panen dapatkan 8,2. Apabila untuk yang jenis tinggal gitu ya. Ada lagi satu lagi jenis varietas aku kasih nama Nabila, itu nama anak suku ya. Itu yang kemarin tembus 21 ton ya. Karena perbedaannya jauh banget. Artinya secara fisik kalau Nabila itu tingginya bisa sampai 2 meter kan? Tinggi pohonnya. Malainya itu kemarin terpanjang tuh sampai 50 cm. Tahu malai? Ya, perunggayan ya, itu sampai terendahnya itu 40 cm, terus jumlah bulirnya per malainya itu paling sedikit 450. Kalau normal itu 1000. Jadi wajar dari tebus 1. Aku coba nanam apa? Mekunga, terus nanam logawang ya. Itu paling tinggi aku aja sendiri aku nanam. Itu paling tinggi dulu 14,7. Untuk yang logawang, tapi itu pun di lahan kita ya, yang sudah kita treatment sebelumnya. Di lahan rata-rata petani ya paling tinggi cuma 8, paling tinggi itu 9. Kenapa? Karena gini, anggaplah kita pakai pola punya jenengan, pakai pola 10-1 ya. Itu kan 1 hektar paling banyak tertanam cuma 210.000 titik. Ya. Kalau anggap hitungannya 1 titik atau 1 rumpun yang anakannya anggaplah 10 aja, kan udah jelas ngitungnya. Coba deh, bisa pegang HP 1 orang, 2 orang, pakai kalkulator, monggo. Biar jenengan ngerti kalau berhasil polanya, nilainya kan berapa sih nanti hasil endingnya gitu ya. Coba, anggap misalkan pakai polanya Mas siapa tadi? Miran. Mas Miran misalkan tadi pakai pola 10-1. Kalau kita hitung anggaplah lahannya tanahnya datar, itu masuk sekitar 210.000 titik. Ya. Coba tulis 210.000. Anggaplah anakannya itu 10 rata-rata. Oke. Artinya 10 itu produktif ya Pak ya. Anakan 30 kalau nggak ada malainya ya percuma juga ngapain itu. Ya. Oke, anggaplah anakan produktif itu 10 ya. Terus pernah nggak jenengan itu logawang berapa bulirnya rata-rata? Berapa satu rumpun? Bukan 1 rumpun. 1 malai. Pernah nggak jenengan? Nah, pernah itu nggak bulirnya berapa? Nah, rata-rata berapa? Oke, 200, tulis 200. Coba kalikan 200. Kita real aja ya Pak ya. Kita real aja. Sudah. Jadi 210.000 kali 10 kali 200 kali 0,03. Rata-rata bobot bulir padi itu sekitar itulah kisarannya. 0,03. Berapa? 12.600. Berarti sekitaran 12,6 ton. Kalau semua anakannya, semua bulirnya berisi KB. Itu loh maksudnya. Oke. Ya kan? Itu kan hitungan tadi dengan catatan semua bulirnya berisi semua. Dari ujung ke ujung. Terus semua rumpunnya 10 semua gitu toh. Itu kemungkinan sekitar 12,6 ton bisa dapat. Itu rumus umum Pak.
Ya. Kenyataannya kita cuma dapat 7 ton, 8 ton, ya mungkin anakan cuma 8 yang produktifnya loh, bukan anakan jumlah anakan tak begitu aja. Bisa jadi dari ujung ke ujung, tengah-tengahnya ada yang kosong. Gitu. Nah sekarang permasalahannya, coba kalau jenengan misalkan pakai yang jumlah malainya 450, bakal meningkat nggak? Dengan jumlah titik tanam sama, dengan jumlah anakan yang sama, dengan jumlah bobot bulir 0,3 yang sama, tapi jumlah bulirnya 450. Logika naik apa berkurang? Naik berapa lipat kan ya? Dia 200, ini 450. Kesimpulannya apa? Dalam bercocok tanam padi, varietas itu menentukan hasil nanti. Jangan fanatik dengan satu varietas. Oke. Kesimpulannya, carilah varietas yang tahan hama plus jumlah bulirnya yang paling banyak. Orang ditanamnya juga segitu-gitunya kan pohonnya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Jadi kita jangan dulu berbicara pola tanam, ya, karena sehebat apapun pola tanamnya tetap paling tinggi cuma 12,6 ton. Sehebat apapun teknologinya, mau teknologi nuklir sekalipun, kan nggak mungkin tuh bulir padi jadi segede-gede kepala tangan, gitu. Ya kan? Masuk logika jenengan nggak ini? Kesimpulannya apa? Cari varietas yang bulirnya jangan cuma 200, jelek-jeleknya 400, insya Allah naik nanti hasilnya. Hitungan sederhananya kan gitu. Bisa dipahami Pak? Halo? Ya? Ini hal sepele Pak, tapi luar biasa Pak. Apa? Kita kan berbicara mau untung kan ada di ending Pak, dipanen nanti di hasil akhir. Oke? Jadi sekali lagi, kita belum berbicara pola budidaya belum, tapi apa? Faktor penunjang agar hasilnya bisa bagus. Satu, carilah varietas, terserah apapun varietasnya, tapi carilah yang bulirnya minimalnya harus 350. Insya Allah jelek-jeleknya naik 3 ton Pak, dengan luasan yang sama loh. Gini, satu itu ya. Jadi kita jangan dulu berbicara pola budidaya, bukan ya? Kita belum masuk ke situ ya. Jadi ini hal-hal yang paling mendukung ya. Di satu varietas. Kedua, gini, tadi kan dengan tanam 210.000 titik kan, dengan pola 10-1. Kalau dia dengan pakai polanya 21, itu yang tertanam tambah 60.000 loh. Jadi titik yang akan tertanam jadi 270.000. Logika nambah enggak? Jumlah yang kita tanam nambah kan? Nambah 60.000 titik, 60.000 rumpun. Seandainya tetap 10 pohon aja atau 10 anakan, logika sederhana, bakal naik nggak pohonnya? Bakal. Dua faktornya apa? Pola jarak tanam harus diperhatiin. Kalau dan ini ceritanya kan kita ingin meningkatkan produksi loh. Awas, meningkatkan produksi bukan hanya sebatas masalah pupuk segala macam. Itu nomor 10. Justru ini yang nomor pokok itu, dan ini sering dilupakan. Gitu. Jadi satu, varietas padi yang bulirnya banyak. Yang kedua, pola jarak tanamnya. Gini, coba deh jangan hitung. Kalau misalkan tanam ubin rata-rata kan 20-25 jaraknya Pak ya. Kalau dihitung itu kan cuma 178.000 per hektar, dengan catatan ini lahannya rata. Undang-undang pasti banyak yang hilang. Biasanya 20-30% kan hilang sama kelengan tuh. Ya, anggap ini rata ya. Kalau pakai pola logo 10-1 itu sekitar 200 sampai 210.000 per hektar. Tapi kalau pakai logo 21 itu nambah lagi loh jadi 270.000. Artinya hitungan matematis sederhana anak SD aja, semakin besar variabelnya berarti kan kemungkinan panennya kan semakin besar juga. Gitu. Bulirnya banyak, terus jumlah yang ditanamnya tambah banyak, insya Allah hasilnya tambah banyak. Masuk. Jadi pahami. Ini faktor kedua. Nah baru faktor ketiga apa? Pola perawatan. Gimana caranya? Tadi percuma Pak malainya 400 kalau yang berisinya 200 juga. Ya.
Jadi gimana caranya? Apa? Malai dari ujung pangkal sampai ujung itu semuanya berisi bernas. Baru hitungan tadi akan tercapai. Bisa dipahami Pak? Ini faktor di padi loh ya. Kita budidaya di padi, 3 faktor utama itu. Ya. Nah, baru faktor penunjang apa? Jaga jangan sampai kena hama sama penyakit. Karena kalau ada hama, insya Allah 10% itu hilang. Apalagi kalau misalkan pandemik, itu bisa sampai gagal panen, luar biasa. Ya. Bisa dipahami nggak? Sampai situ kebuka nggak pemikirannya? Jadi selama ini wajar kita nggak bisa tingkat-tingkat. Orang segitu-gitunya kemampuan tanamannya kok, orang kulirnya segitu-gitunya kemampuan, kita kejut kayak apapun segitu-gitu aja, nggak akan naik-naik. Ya Pak ya? Ini nih yang dipahami dulu ya, yang dipahami dulu. Aku bawa benih Nabila gratis, tapi nggak banyak, cuma 10 kilo ya, 10 kilo di 1,5 hektar. Monggo nanti coba ditanam aja ya. Itu bulirnya rata-rata bisa sampai 1.100 jumlah bulirnya per malai. Itu biasanya 45 sampai 50 panjang malainya ya. Nanti aku cuma bawa 10 karena memang habis ya kan ya, udah tanamin ke semua. Itu insya Allah F1 ya, satunya nanti ke Pak Darsono aja kita kasih ini. Jangan kalau mau coba nanam barang sekotak 2 kotak monggo ya. Cuma jangan kaget kalau tingginya sampai bisa 2 meter. Itu kalau yang tinggi sampai 2 meter kan di sini Ya. terus nanti paling 120. Ya. Silakan aja nanti tanam. Alhamdulillah. Ini loh, pengaruh rebah apa enggak? Alhamdulillah. Kita kemarin selama ini nggak pernah rebah. Kan nanti data aja deh gimana caranya batangnya ajeng. Umurnya berapa nih Pak? 115 rata-rata. 115 hari. Cuma dia bongsor, komponen gitu. Wis kita lanjut. Nggak, silakan aja kalau mau coba tanam barang sepetak. Kalau jenengan misalkan dari punya jenengan ada 10 kotakan, 1 kotak tanamin deh. Nanti bandingkan. Ya. Itu kenang-kenangan dari kita ya. Monggo itu pengembangan komunitas kita sendiri ya. Ya itulah yang kemarin dapat 21 ton itu jenis yang kita bawa. Ya, nasinya pulen, enak. Kalau kita dijadikan beras kemarin rata-rata kita jual harganya 13.000 per kilonya. Oke lanjut. Hal terakhir, kita tidak berbicara tonase, tapi kita berbicara duit. Ya. Ini kita berbicara uang ini sekarang. Anggaplah hasilnya seperti punya jenengan. Saat renung tadi anggaplah kita di rata-ratakan di 13 ya. 13 kintal kali 7 berapa? Berarti sekitar 9,1 hektar ya. Kita bulatin aja deh 9 ton aja ya. 9 ton anggap itu gabah kering apa tadi? Gabah kering panen ya. Oke. Dari GKP ke GKG gabah kering giring biasanya sesudah sekitar 30%. Rata-rata umum lah ya. Berarti kalau di gabah kering giring sekitar 7 tonan lah ya. Oke, sekarang anggaplah gabah kering giringnya punya jenengan 1 hektar itu dapatnya 7 ton. Oke. Sekarang gini. Saat jenengan slab sedangkan giling rata-rata 70%, berarti berasnya hanya dapat 4,9 ton. Betul. Ya kan? Kalau pola kita oke, berarti kurang lebih sekitar dapat segitulah kurang lebih. Apanya? Kalau dijadikan beras dari 1 hektar itu jenengan bakal dapat sekitar rata-rata 4,9 ton. Buletin aja deh 5 ton aja wis lah, biar nggak susah hitung nanti. Apa 5 ton? Oke, itu kalau 70%. Rata-rata rendemennya dari gabah, dari berasnya kan tadi dibilang antara 65 sampai 75 kan, kita ambil tengah wis 70 aja. Nah pola kita alhamdulillah rata-rata 80 sampai 90. Kalau polanya dipakai ambil tengah itu 85%. Makanya komunitas kita yang sudah berjalan, aku bilang antum bodoh kalau jual gabah kalau pakai pola kita selama ini. Kenapa? Hilang 10%. Ya itulah duit.
Awas, mohon maaf, ini kapal kita ya, itu rata-rata sekarang kita 85 rendemennya. Artinya ada 15%. Coba tadi 7 ton. Tadi 7 ton kaki kan? Kali 8,5 berapa? 7 kali 85%. 8,5 berapa? Berapa? Ayo, dulu matematiknya 5 ya. Hampir nangguan kan? Oke. Artinya ada kelebihan berapa dengan punya jenengan tadi? Anggaplah orang bisa 2 ton, tadi kan 4,9 kita rata-ratain 5. Ini kan dapat 6. Berasnya bedanya 1 ton loh Pak. Oke. Kalau harga beras anggaplah di angka 10.000 aja lah. 10 juta loh. Padahal kita kan sama. Cuma beda di pola aja. Ya. Jadi ini pengalaman kita selama hampir 5 tahun terakhir. Alhamdulillah rata-rata bukan cuma di Tasik aja, di 17 provinsi kita nanam rata-rata rendemennya kalau dijadikan beras itu rata-rata 85%. Artinya benar-benar beras ngisi full. Ya. Kan duitnya gede. Makanya tadi aku nanya, pernah nggak di sini jual beras tetangga? Ya, ternyata kalau jual beras hasilnya fantastis. Awas, aku bilang tadi 15 juta, terus yang 5 jutanya dari mana? Dari kelebihan, karena kan kita ngitung punya jenengan ini tadi. Nah, kalau punya kita kan panennya kan lebih dari itu. Ya, dengan pola kita ambil rata-rata selisih keuntungan itu 15 juta per hektar selama ini. Ya. Artinya dari perbedaan dapat panen sama kemudian dijadikan jualnya berbentuk beras. Alhamdulillah selisihnya luar biasa, 15 juta rata-rata per hektar. Saya nggak ada slide ya, kalau ada slide bisa aku tampilin video-video yang sudah kita lakukan di tiap daerah ya Pak. Kemarin sempat aku sharekan yang di grup yang di Kalimantan Selatan ya, situ ada sampai pengolahan padi sampai jadi beras kita packing. Apalagi kalau masuk ke pasar modern dengan embel-embel beras sehat itu harganya bisa masuk di atas 13.000 loh Pak. Beras kepala loh ini. Oke, fantastis itu. Yang jelas gini aja deh, kita kalau nanam 1 hektar untuk bersihnya net profitnya itu 90 juta 1 hektar. Dengan pernah nggak dapat segitu untungnya 1 hektar? Net profit loh, untung bersih. Aku kalau nanam padi 1 hektar, untungnya itu sekitar 90 juta per hektar, bersih loh itu. Jangan pernah berapa? Ini real loh, ini real. Aku nggak, mohon maaf, cukup tersenyum lah. Selama hidupku aku selalu berusaha untuk jujur ya Pak ya. Aku nggak pernah ngomong macam-macam. Aku pengen hidup lurus, itu yang real ya Pak ya. Enggak, maksudnya gini loh. Ya ini kan lain tempat. Aku sendiri kan belum nanam di sini. Aku kan belum begitu ngerti juga dengan karakter di sini. Makanya tadi aku bilang kalau mau nanam 1 hektar, ayo. Kalau jenengan misalkan dananya misalkan untuk menanam yang nggak ada, wis aku siap modalin. Kurang apa coba? Kurang aja ini nama jawabannya. Ini duit pribadi, bukan duit perusahaan, bukan. Kalau sampai 1 hektar insya Allah aku sanggup biayain semuanya, apa-apa. Rugi ikhlasin. Mau nggak? Mau banget. Maksudnya aku nawarin biasanya cuma sekali nawarin. Kalau 2 kali aku pernah nawarin lagi, berarti nolak kan kalau nggak diterima. Stakeholdernya tidak. Wah, mantap. Kenapa? Karena ini bagi yang pemain penggilingan padi, ya, ada nggak di sini pemain penggilingan padi? Ada. Oke, siap gini maksudnya. Nah, jadi gini, jujur, ketika teman-teman kita pakai pola kita, jualnya gabah ke jenengan yang untung gede. Kenapa? Kita rata-rata 85% loh Pak. Ya, tapi kan jangan gitulah. Ya. Artinya apa? Luar biasa. Dari 1 kintal 85 kilo Pak berasnya. Dan itu beras kepala loh. Ya.
Oke, lanjut. Ini masih menyangkut masa panen. Oke. Ada satu hal yang mau nanya sama Mas Mira. Betul, Mas Mira.